Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Neng Saripati Sadia dengan NIM akhir 37. Saya Nanda Zahra dengan NIM akhir 34. Dan saya Fitri Maulana Soleha dengan NIM akhir 40. Nah, kita ini akan membuat video nih. Videonya yaitu mengenai mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Nah, video kali ini kita akan membuat yogurt dari sari buah naga dan juga dari sari buah pisang. Nah, untuk buah naga itu sebenarnya sari kulit buah naga ya guys. Nah, video ini itu sebenarnya lebih ke praktikum yang bisa dilakukan di rumah atau home science experiment, di mana home science experiment ini merupakan salah satu alternatif untuk kita bisa melakukan praktikum di rumah pada saat atau pada pasca pandemi. Nah, tujuan dari pembuatan atau melakukan praktikum ini ialah yang pertama, Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. yang kedua itu untuk mengetahui sifat organoleptik dari yogurt sari buah kulit naga dan juga untuk mengetahui sifat organoleptik dari yogurt buah pisang. Dan tujuan yang ketiga untuk menentukan formulasi terbaik dari yogurt berdasarkan organoleptiknya. Nah, dan yang tujuan yang terakhir, yang keempat, ialah untuk mengetahui bagaimana nih perubahan pH dari masing-masing yogurt yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ialah alat dan bahan. Jelasin nih, tadi udah dipaparin kan apa aja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan jelasin nih kira-kira yogurt itu apa sih dan kenapa sih kita pakai buah naga ataupun buah pisang. Nah, yogurt sendiri ialah minuman probiotik yang berbahan dasar yang terbuat dari susu, dimana nanti dibuatnya dengan cara difermentasi menggunakan dua jenis bakteri, dimana dua jenis bakteri ini adalah bakteri yang umum yang biasa digunakan di Indonesia. Nah, dua jenis bakterinya ialah Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus, yang mana yang akan kita dapatkan ini sumbernya adalah dari Biocool yang tadi udah disebutkan kan di alat dan bahan. Nah, selain itu, tujuan utama atau manfaat utama dari dua jenis bakteri ini itu adalah untuk melancarkan pencernaan. Nah, terus kenapa ya kita harus gunain ekstrak buah naga? Kenapa sih? Karena biasanya kita kan kalau mengkonsumsi buah naga itu kita konsumsi dagingnya aja, kulitnya kan kita buang. Nah, biar kulitnya ini lebih bermanfaat, itu kita olah menjadi yogurt gitu. Memang sih kulit buah naga ini di lingkungan bisa terurai karena dia termasuk limbah organik. Nah, tapi kita buat nih untuk jadi olahan yogurt. Nah, selain itu juga karena kulit buah naga ini mengandung antioksidan, salah satunya adalah vitamin C, yang mana nanti bagus untuk pertumbuhan di dalam tubuh kita. Oh gitu, keren ya ternyata manfaatnya. Terus kenapa sih kita harus pakai buah pisang nih? Nah, kenapa sih sekarang pakai buah pisang? Mungkin sekarang tuh udah nggak asing lagi ya tentang minuman-minuman probiotik khususnya yang terbuat dari buah pisang. Nah, untuk buah pisang sendiri ini juga jadi salah satu buah yang kaya akan karbohidrat karena kandungannya bisa 2 kali dari apel pada biasanya untuk kandungan karbohidratnya. Nah, selain itu, buah pisang juga mengandung magnesium dan kalium yang sangat bermanfaat ya untuk kesehatan tubuh kita dan kebugaran ya khususnya. Kayak gitu. Wah, gila, keren banget kan? Nah, itulah salah satu alasan kenapa sih kita menggunakan ekstrak kulit dari buah naga dan juga ekstrak dari buah pisang. Oke, ditunggu ya untuk praktikumnya kita. Langkah pertama, kita ambil buah pisang, kita kupas kulitnya, dan dagingnya kita potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah itu kita timbang dengan timbangan digital hingga beratnya mencapai 100 gram.
Selanjutnya kita ambil buah naga yang sudah dicuci bersih, kita sisihkan bagian buah naga yang seperti duri, kemudian kita pisahkan antara daging dan juga kulit buah naga karena yang akan kita pakai adalah bagian kulitnya. Kemudian bagian bonggolnya juga kita pisahkan dan kita timbang di atas timbangan digital hingga beratnya mencapai 100 gram. Selanjutnya pisang yang sudah kita potong-potong tadi dan sudah kita timbang, kita haluskan dengan blender dengan menambahkan 500 ml air matang. Jika sudah halus, kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama dengan menghaluskan buah naga yang sudah kita timbang tadi dengan menambahkan 500 ml air matang. Di blender hingga halus. Dan jika sudah, ditempatkan ke dalam wadah. Selanjutnya tahap penyaringan. Di sini kita saring buah pisang yang sudah kita blender tadi agar terpisah antara sarinya dan juga airnya. Nah, jika sudah tersaring, ekstrak buah pisang tadi kita letakkan di atas kompor, kemudian kita campurkan 45 gram gula pasir dan juga 45 gram susu skim. Kemudian kita nyalakan kompor dan panaskan hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Nah, suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah dan kita dinginkan hingga suhunya menurun mencapai 45 derajat Celcius. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kulit buah naga yang sudah kita haluskan, yaitu dengan menyaringnya sehingga sari-sari kulit buah naganya tersaring secara sempurna. Setelah tersaring secara sempurna, kita letakkan di atas kompor dan campurkan 45 gram gula pasir dan juga 45 gram susu skim. Kemudian kita panaskan di atas kompor dengan suhu sampai 80 derajat Celcius. Jika sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius, kita matikan kompornya dan pindahkan ekstrak kulit buah naga ini ke dalam wadah. Kita tunggu hingga suhunya menurun mencapai 45 derajat Celcius. Selanjutnya, karena salah satu tujuan praktikum ini adalah untuk mencari formulasi yang tepat pada pembuatan yogurt ini, maka ada 3 komposisi, yaitu yang pertama 40 ml ekstrak buah pisang berbanding dengan 60 ml susu sapi, 50 ml ekstrak buah pisang berbanding dengan 50 ml susu sapi, dan 60 ml ekstrak buah pisang berbanding dengan 40 ml susu sapi. Nah, setelah sampel tadi mencapai suhu 45 derajat Celcius, selanjutnya kita coba pada komposisi yang pertama, yaitu 40 ml ekstrak buah pisang dan juga penambahan 60 ml susu sapi. Kita takar atau ukur di gelas ukur. Kemudian kita tambahkan juga 20 gram biokol.
Setelah itu kita aduk hingga Biocool, ekstrak buah pisang, dan juga susu sapi tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata, pada komposisi yang pertama yaitu 40 ml ekstrak buah pisang dan 60 ml susu sapi, kita tuang ke dalam 2 tempat sehingga kita memiliki 2 buah sampel pada komposisi yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan pada komposisi yang kedua dan ketiga sehingga nantinya pada ekstrak buah pisang ini kita memiliki sebanyak 6 sampel dengan masing-masing komposisi sebanyak 2 sampel. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada ekstrak kulit buah naga dengan 3 komposisi berikut dan ditambah penambahan 20 gram Biocool pada masing-masing komposisi. Diaduk secara merata dan ditempatkan pada tempat yogurt yang sudah disediakan. Setelah diletakkan ke dalam wadah tersebut jangan lupa untuk kita beri label sesuai dengan komposisi yang sudah kita buat agar tidak tertukar selama proses penyimpanan. Selanjutnya kita akan diamkan semua sampel yogurt yang sudah dikemas selama 24 jam pada suhu ruangan dan juga di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau cahaya. Ini dia kondisi yogurt ekstrak buah pisang setelah didiamkan selama 24 jam. Didapatkan bahwa warna pada yogurt dengan perbandingan 40 berbanding 60 warnanya lebih terang. Kemudian 50 berbanding 50 warnanya lebih sedikit pucat. Dan perbandingan 60 dengan 40 warnanya lebih gelap. Sedangkan jika dilihat dari segi tekstur, rasa, dan aroma, pada perbandingan 40 berbanding 60 teksturnya cenderung sangat kental, kemudian rasanya juga sangat terasa yogurtnya asam, dan aromanya sangat terasa aroma yogurtnya. Sedangkan pada perbandingan 50 berbanding 50, teksturnya ini normal, kental biasa saja, rasanya juga tidak terlalu asam, normal, dan aromanya juga terasa aroma yogurt dan juga aroma pisangnya balance. Sedangkan pada perbandingan 60 berbanding 40, teksturnya sangat encer, rasanya sangat terasa pisangnya, yogurtnya kurang terasa, dan aromanya sangat aroma pisang. Kemudian pada yogurt ekstrak kulit buah naga, dari segi warna pada perbandingan 40 berbanding 60 warnanya cenderung lebih pucat, dan pada perbandingan 50 berbanding 50 ini agak sedikit kemerahan, pink, dan pada perbandingan 60 berbanding 40 warnanya lebih merah, sangat merah dibandingkan dengan 2 perbandingan sebelumnya. Sedangkan dari segi tekstur, rasa, dan aroma pada perbandingan 40 berbanding 60, teksturnya sangat kental, rasanya sangat asam dan terasa yogurtnya, dan aromanya juga sangat tercium aroma yogurtnya. Dan perbandingan 50 berbanding 50 ini teksturnya normal, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, rasanya juga tidak terlalu asam, pas. Kemudian aromanya juga terasa aroma yogurt dan juga aroma kulit buah naganya. Dan pada perbandingan 60 berbanding 40 teksturnya sangat encer. Untuk rasanya juga kurang terasa yogurtnya dan hanya terasa kulit buah naganya, dan aromanya cenderung lebih kepada aroma kulit buah naga dan aroma yogurtnya kurang. Nah, setelah kita mengetahui dari sisi organoleptiknya, sekarang kita menguji yogurt ini menggunakan indikator universal untuk mengetahui pH-nya. Masing-masing sampel yogurt kulit buah naga dan juga yogurt buah pisang kita uji masing-masing
komposisinya. Dan didapatkan bahwa semua sampel pada ekstrak kulit buah naga dan juga buah pisang adalah pH-nya 7. Jadi berdasarkan sifat organoleptik yang udah kami identifikasi, maka yogurt dengan ekstrak kulit buah naga yang paling terbaik ialah merupakan perbandingan 50% ekstrak kulit buah naga dan 50% susu sapi. Nah, sedangkan untuk yogurt dengan ekstrak buah pisang, maka yang paling terbaik yang kita identifikasi ialah yogurt dengan 50% ekstrak buah pisang dan 50% susu sapi. Nah, jadi itu dia praktikum pendahuluan kita, dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum inti yang akan dilakukan oleh masing-masing kita. Di sini saya akan melaksanakan praktikum untuk mengetahui ekstrak dari kulit buah naga dan juga dari ekstrak dari buah pisang dengan proses percobaan selama 72 jam. Sedangkan saya akan melakukan percobaan dengan waktu fermentasi 48 jam. Sedangkan saya akan melakukan waktu fermentasi dengan waktu 24 jam. Oke, itu aja mungkin video pendahuluan yang bisa kami sajikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Azahra dengan NIM akhir 34 dari kelas Pendidikan Kimia 6B. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pembuatan yogurt dengan proses fermentasi selama 72 jam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. Yang kedua adalah untuk mengetahui sifat organoleptik dari proses pembuatan yogurt, serta yang ketiga adalah untuk mengetahui perbandingan perubahan pH yang terjadi pada setelah proses fermentasi dan juga sebelum proses fermentasi. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada proses pembuatan yogurt dengan fermentasi sebanyak 72 hari atau sama dengan 3 hari. Langkah pertama, kita ambil buah pisang, kita kupas kulitnya, dan dagingnya kita potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah itu kita timbang dengan timbangan digital hingga beratnya mencapai 100 gram. Selanjutnya kita ambil buah naga yang sudah dicuci bersih, kita sisihkan bagian buah naga yang seperti duri, kemudian kita pisahkan antara daging dan juga kulit buah naga karena yang akan kita pakai adalah bagian kulitnya. Kemudian bagian bonggolnya juga kita pisahkan dan kita timbang di atas timbangan digital hingga beratnya mencapai 100 gram. Selanjutnya pisang yang sudah kita potong-potong tadi dan sudah kita timbang, kita haluskan dengan blender dengan menambahkan 500 ml air matang. Jika sudah halus, kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama dengan menghaluskan buah naga yang sudah kita timbang tadi dengan menambahkan 500 ml air matang. Di blender hingga halus.
dan jika sudah ditempatkan ke dalam wadah. Selanjutnya tahap penyaringan. Di sini kita saring buah pisang yang sudah kita blender tadi agar terpisah antara sarinya dan juga airnya. Nah, jika sudah tersaring, ekstrak buah pisang tadi kita letakkan di atas kompor, kemudian kita campurkan 45 gram gula pasir dan juga 45 gram susu skim. Kemudian kita nyalakan kompor dan panaskan hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Nah, suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah dan kita dinginkan hingga suhunya menurun mencapai 45 derajat Celcius. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kulit buah naga yang sudah kita haluskan, yaitu dengan menyaringnya sehingga sari-sari kulit buah naganya tersaring secara sempurna. Setelah tersaring secara sempurna, kita letakkan di atas kompor dan campurkan 45 gram gula pasir dan juga 45 gram susu skim. Kemudian kita panaskan di atas kompor dengan suhu sampai 80 derajat Celcius. Jika sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius, kita matikan kompornya dan pindahkan ekstrak kulit buah naga ini ke dalam wadah. Kita tunggu hingga suhunya menurun mencapai 45 derajat Celcius. Nah, setelah melewati dari proses awal tadi, pengenalan bahan, pengenalan alat, dan sekarang kita memasuki ke tahap yang hampir memasuki tahap fermentasi, yaitu pencampuran beberapa bahan dan juga bahan utama, yaitu dari ekstrak kulit buah naga dan juga dari ekstrak kulit buah pisang yang telah dicoba. Nah, untuk langkah pertama yang akan saya coba adalah mencampurkan ekstrak buah pisang dengan susu sapi dan juga yang terakhir itu Biocool. Oke, baik, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menuangkan ekstrak kulit buah pisang ke dalam wadah yang telah diukur tadi sebanyak 100 ml. Oke, selanjutnya menuangkan juga susu sapi sebanyak 100 ml. Oh iya, kenapa perbandingannya adalah 100 ml banding 100 ml? Karena setelah dilakukannya pada proses pendahuluan, ternyata untuk dari segi tekstur, rasa, warna, dan pH serta kekentalan untuk dengan perbandingan 50 banding 50 memiliki konsistensi yang lebih baik dibandingkan 40% buah naga atau pisang dengan 60% susu, atau begitupun dengan 60% buah naga atau pisang dengan 40% susu. Dan lalu langkah terakhir adalah juga mencampurkan Biocool ke dalamnya sebanyak kurang lebih 20 ml atau sama dengan 1 sendok. Lalu setelah dilakukan pencampuran sebanyak 1 sendok, maka dilakukanlah proses pengadukan hingga tercampur merata. Setelah dikira-kira kalau misalnya dalam proses ini sudah tercampur secara merata, maka kita dapat menuangkannya ke dalam gelas ukur untuk dipindahkan menjadi 2 wadah. Tuangkan ke dalam wadah pertama sebanyak 100 ml
Setelah dilakukan pada pencampuran proses buah pisang, langkah selanjutnya adalah mencampurkan dari ekstrak kulit buah naga dengan susu sapi. Tidak lupa juga pula dicampurkan Biocool sebanyak 1 sendok makan. Kita mengganti sendok yang tadi karena agar dikarenakan tidak tercampur dengan ekstrak kulit buah pisang. Lalu dilakukanlah proses pengadukan. Hingga benar-benar tercampur secara merata. Oke, baik, setelah dilakukan pencampuran, kita kembalikan ke dalam gelas ukur yang sudah dicuci untuk dibagi menjadi ke dalam 2 wadah. Lalu kita tuangkan sebanyak hingga terbagi menjadi 2, karena ini ada 2 ini berarti dituangkan menjadi 100 ml pada wadah pertama dan juga 100 ml pada wadah berikutnya. Lalu setelah dilakukan proses ini, maka dilakukan penutupan dan siap difermentasi selama kurang lebih 3 hari hingga dalam waktu berikutnya, dan jangan lupa ditunggu untuk update selanjutnya. Lalu ada juga peringatan bahwa untuk menaruh sampel-sampel berikut pada tempat yang tidak terkena matahari agar tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya seperti cahaya, suhu ruangan, udara, dan yang lainnya, dan pastikan juga ditutup dengan rapat untuk sampel-sampel berikutnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa pada 3 hari selanjutnya. Nah, setelah melakukan percobaan mengenai pembuatan yogurt dari ekstrak kulit buah naga dan juga ekstrak buah pisang, maka didapatkanlah beberapa hasil organoleptik. Yang pertama diantaranya terkait dengan tekstur. Untuk teksturnya sendiri, pada perbandingan ekstrak kulit buah naga dengan perbandingan 50 banding 50 didapatkan bahwa untuk kulit buah untuk teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair, sehingga sudah cocok apabila dapat digunakan untuk yogurt. Begitu juga dengan tekstur pada yogurt yang terbuat dari ekstrak buah pisang. Selanjutnya, organoleptik yang kedua itu terkait rasa. Setelah tadi dilakukan percobaan mengenai yogurt dari ekstrak kulit buah naga, rasanya juga tidak terlalu asam, namun tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu tawar. Jadi untuk rasanya juga sudah pas. Begitu juga dengan yogurt dari ekstrak buah pisang. Selanjutnya yang terakhir untuk warna dan aroma. Jadi untuk warna sendiri, untuk ekstrak dari kulit buah naga dikarenakan dari awal buah naga sudah berwarna merah karena yang digunakan adalah buah naga merah, maka warnanya pun juga mengikuti gitu. Seperti warnanya itu menjadi berwarna keping-pingan gitu. Sedangkan untuk pisang karena mengikuti juga buah pisang yang telah dilakukan pemasakan dan yang lain-lain, sehingga warnanya itu juga agak sedikit kecoklatan. Lalu untuk pH-nya setelah tadi dilakukan perbandingan pada sebelumnya 3 hari sebelumnya, yaitu didapatkan pH dengan nilai 7. Begitu juga setelah sekarang maka didapatkan pH dengan nilai 7. Nah, untuk minuman yogurt sendiri ini di sini sangat direkomendasikan apabila digunakan sebagai salah satu minuman untuk kesehatan gitu, karena dengan kita dapat meminum yogurt sendiri dari rumah, itu juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita sebagai salah satu support untuk memenuhi kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekian praktikum dari saya terkait dari untuk pengujian sifat organoleptik terhadap pembuatan yogurt yang terbuat dari kulit buah naga dan juga dari pembuatan ekstrak
pembuatan yogurt dari ekstrak buah pisang. Nah, dan jadinya minuman ini benar-benar sangat direkomendasikan ya teman-teman. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.